Reza Indragiri minta isi ponsel kedua korban diungkap. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada. Ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat Ibtu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah. Jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Jika diungkap, nasib terpidana bisa berubah. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki di Bingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Niscaya orang yang melakukan pembunuhan berencana pada malam itu pasti berkomunikasi. Via apa? Via gawai, kata Reza Indragiri dalam tayangan TVN, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Demikian pula dengan gawai yang dimiliki oleh kedua korban, kata Reza. Dari gawai Vina dan Eki bisa ditemukan ada tidaknya tanda-tanda kegelisahan dari mereka. Reza lalu yakin bukti komunikasi elektronik tersebut secara lengkap dan rinci sudah dimiliki oleh otoritas penegakan hukum. Tapi entah kenapa kok belum dibuka, kata Reza. Dia curiga jika bukti komunikasi elektronik ini dibuka atau diungkap ke publik, maka akan ada perubahan besar di simpulan kasus Vina Cirebon. Bahkan ada kemungkinan nasib para narapidana yang kini masih dalam penjara bisa berubah. Hitung-hitungan saya, kalau bukti komunikasi elektronik ini dibuka segamblang-gamblangnya, tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik arah, katanya. Nasib para terpidana akan berbalik 180 derajat, sambung Reza. Oleh karena itu, Reza mengimbau kepada netizen untuk mari menyemangati polisi di kasus ini. Untuk mencari bukti komunikasi elektronik para pihak di malam kejadian kematian Vina dan Eki. Saya tidak mau berasumsi itu, bukti komunikasi, hilang. Asumsi itu ada, tapi mungkin masih tersimpan di laci tertentu, kata. Fakta baru kasus Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 lalu dibeberkan oleh sang kakak kandung, Marliana, 33. Kakak kandung Vina ini mengungkap bahwa hanya ada satu chat yang tersisa di dalam handphone atau HP milik Vina. Ponsel itu, kata Marliana, diambil dari Polsek Talun 3 hari setelah kematian adiknya. Marliana mengungkapkan hal ini saat diwawancarai media, Rabu, 10 Juli 2024. Menurut Marliana, HP tersebut awalnya terkunci layar dan tidak bisa dibuka. Setelah berhasil membuka HP Vina, Marliana menemukan bahwa kontak yang ada di dalamnya hanya kontak keluarga. Setelah berhasil dibuka, saya lihat kontak di HP-nya itu hanya ada kontak keluarga, gak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu masih hits kan, di dalam BBM itu hanya ada satu chattingan dan chattingannya itu tersisa chat yang 2 hari lalu, sebelum kejadian. Jadi kalau chat di BBM itu sepertinya ada yang menghapus juga. Nomor kontak juga seperti ada yang menghapus, jelas dia. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya. Marliana mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan keberadaan HP Vina kepada pihak Polda Jabar saat mereka datang memberikan surat pemanggilan untuk ayahnya pada 1 Juni 2024. Ia pun berharap kepolisian bisa mengembalikan HP milik adiknya tersebut.
Setelah Pegi Setiawan resmi bebas, dua nama Pegi lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Pegi Cianjur dan Pegi Cirebon. Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Pegi Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Pegi Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Pegi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai AF dan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menjadi penentu nasib Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Hakim Eman Sulaiman bakal menentukan Pegi Setiawan akan lanjut dalam perkara kasus pembunuhan Vina atau tidak. Terpisah. Salah satu orang dekat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengurai prediksi putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Sosok tersebut merupakan penasihat ahli Kapolri yakni Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengurai analisanya jelang sidang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang akan digelar pada Senin, 8 Juli 2024, pagi. Saya melihat putusan ini nanti bagaimana itu nanti tertuang kepada Bapak Hakim. Bapak Hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya, katanya seperti dilansir dari salah satu TV swasta, Minggu, 7 Juli 2024. Menurutnya, dalam sidang yang digelar selama sepekan ini penyidik Polda Jabar telah menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada Pegi Setiawan di muka sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Hal tersebut yang nantinya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan dalam sidang pra-peradilan. Soal kuasa hukum Pegi yang menyebut kliennya korban salah tangkap dan cacat prosedur, mantan Pati Polri ini juga menyebut jika majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dalil yang diuraikan kuasa hukum Pegi Setiawan. Namun, hakim hanya akan menilai penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jabar apakah sesuai prosedur atau tidak. Keberadaan AF kini menjadi misterius pasca Pegi Setiawan bebas. Bahkan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan AF usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas. AF merupakan salah satu saksi yang mengatakan bahwa Pegi Setiawan berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian AF bahkan membuat Ibtu Rudiana menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto. Bahkan kini mereka dihukum penjara seumur hidup. Kini setelah Pegi Setiawan bebas, AF justru menghilang. AF bahkan tak ada di rumah keluarganya, Kampung Pilar, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarganya, AF pergi dari rumah sejak kesaksiannya tentang Pegi Setiawan ramai diperbincangkan. Kini di rumah tersebut hanya ada orang tua, kakak dan sepupunya saja. Menurut keluarga, AF memang kerap berpindah tempat untuk merantau mencari pekerjaan. Seperti yang dilakukannya saat di Cirebon dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil. Kurang tahu sekarang emak MAH, gak pernah ini, kata keluarga soal keberadaan AF. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah pernah ke lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Perjuangan Cirebon.
Reza Indragiri menguji kesaksian Aep yang mengaku melihat Peggy Setiawan dan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dengan kondisi gelap. Dia meyakini bahwa kesaksian Aep adalah palsu. Sebelumnya teman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Indra mengungkap bahwa Aep memiliki dendam. Sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki, beberapa terpidana sempat menggerebek Aep dan Dede di bengkel. Saat itu beberapa terpidana dan warga memukuli Aep karena kepergok membawa perempuan ke dalam bengkel. Inilah tampang Aep tanpa masker yang kini viral di media. Sosok Aep ini diduga memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan sosok Aep ini disebut-sebut memiliki dendam kesumat ke para terpidana kasus Vina Cirebon. Aep diketahui memiliki nama asli Abie, ia juga disebut merupakan anggota geng motor. Selain itu diposting juga sejumlah foto Aep sedang memakai jaket bertuliskan XTC yang mirip dengan jaket almarhum Eki. Namun hal yang paling disorot ialah status Facebooknya pada 30 Desember 2016. Dalam statusnya itu, Aep menuliskan dendam kesumat yang diduga ditunjukkan untuk para terpidana kasus Vina. Sebelumnya, para terpidana Vina pernah mengerebek Aep saat bersama wanita di rumah kontrakan. Atas hal itu diduga Aep memiliki dendam terhadap para terpidana.